Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Terima kasih Bu Mariana atas firman Tuhan yang dibagikan pada pagi hari ini. Ya, mengingatkan kita untuk setiap kita, terutama laki-laki ya. Laki-laki itu sebagai pemimpin yang pasti di rumah. Selain di rumah, mungkin di perusahaan. Sebagai seorang pemimpin tidak boleh lengah. Seringkali karena sudah jadi pemimpin, seringkali sombong. Jangankan pemimpin dunia, pemimpin rohani saja banyak yang sombong. Ketika kesombongan itu datang, maka manusia itu cenderung melupakan segala-gala hal yang dipesankan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita setiap pagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu adalah cara kita dididik oleh Tuhan. Dengan kelemahan-kelemahan kita, udah pasti bangun pagi itu memiliki banyak kelemahan. Tetapi di dalam kelemahan kita, maka Tuhan dikuatkan. Tuhan bisa menegur kita setiap saat, dan setiap saat juga kita bicara dengan Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Hari ini mengingatkan saya bahwa apapun yang kita lakukan, terutama laki-laki, jika Anda ada di atas, jika Anda diangkat menjadi kepala, jika Anda diberkati oleh Tuhan, jangan sekali-sekali lupa bahwa engkau adalah diangkat oleh Tuhan, bukan karena kekuatanmu sendiri. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan supaya kita tidak sombong. Kalau kesombongan itu datang, maka banyak sekali hal yang merugikan, seperti yang dialami oleh Daud. Maka cepat-cepatlah kita bertobat seperti Daud. Tidak ada kata-kata terlambat. Semuanya dapat diperbaiki. Hari demi hari kita melihat manusia cenderung kalau masih merasa kuat, ada kesombongan. Manusia cenderung kalau masih gagah perkasa, itu ada kesombongan. Saya melihat dalam 1 bulan ini ada 3 orang yang saya kenal kena stroke. Teman sekolah saya yang gagah perkasa, bahkan ia sering mengobati orang yang kena stroke. Bahkan menteri-menteri pun dia sanggup masuk ke kalangan itu untuk mengobati para menteri. Tapi apa mau dikata, dia sendiri kena stroke. Demikian juga papanya teman saya di Medan, minggu lalu juga kena stroke. Karena umur sudah hampir 80, tidak jaga makanan, tidak pernah olahraga.
mungkin merasa kuat selama ini, merasa sehat. Nah, itu juga tanda kutip ada kelalaian karena merasa kuat. Manusia jatuh itu karena merasa kuat. Beberapa hari yang lalu, satu lagi papanya teman saya kena stroke ringan, membutuhkan pertolongan doa dan segala macam. Ternyata pengaruhnya juga dari makanan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita secara jasmani saja perlu dijaga, apalagi makanan rohani itu juga perlu dijaga. Karena sekarang ini para hamba Tuhan seperti motivator gitu. Sering mempergunakan ayat sehingga imannya kebablasan. Apa itu imannya kebablasan? Yaitu sering merasakan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan. Kalau kita tidak mengasahnya setiap hari, tidak mengkonsumsi firman Tuhan dengan baik dan merenungkan dan melakukannya dengan baik, mana mungkin Allah ada di pihak kita. Walaupun tanda kutip kita berani klaim kita anak Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita bergandengan tangan setiap hari kita berdoa. Mendoakan orang, mendoakan keluarga kita, mendoakan teman-teman kita, mendoakan keluarga daripada teman-teman kita. Yang bisa berdoa, berdoa. Yang bisa menabur, menabur. Yang bisa saling membantu, menasihati, mengingatkan. Mari kita saling menasihati. Jangan ada kesombongan di antara kita anak-anak Tuhan semua. Percayalah, Tuhan mengasihi orang yang rendah hati, orang yang mau merendahkan diri di hadapannya. Percayalah, Tuhan pasti tolong. Apapun masalah kita, pasti kita dapat laluinya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih semuanya pendoa yang ambil bagian pada pagi hari ini.